semuanya, luar biasa ya. Hari ini kita bisa kumpul lagi lewat online. Semuanya sehat-sehat kan? Sehat. Ada yang lagi sedih nggak? Aku. Ada yang lagi nangis? Aku. Kenapa tuh? Ujiannya banyak banget, Ci. Oh iya, Ona udah selesai, Jeje udah selesai. Siapa yang masih ada lagi ujiannya? Nyambung ya? Dewi. Dewi ujian hidup. Dewi ujian kehidupan ya. Habis ini kita jalan-jalan enak banget kali ya. Jalan-jalan ke kota Roma yuk. Yuk. Naik apa ya ke Roma? Naik apa? Kalau aku ceritanya jalan-jalan terus ya. Waktu itu aku cerita cerita Roma yang ada menara apa tuh di Roma? Roma Italia ya. Menara apa? Eiffel. Salah itu di Paris. Pisa. Ya. Nah, sekarang kita mau ke kota Roma bersama dengan Paulus. Loh, Paulus ngapain ya ke Roma? Ada yang tahu nggak? Paulus ngapain ke Roma? Nih, soalnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Yerusalem tidak suka Paulus memberitakan tentang Yesus. Oleh karena itu, Paulus dibawa ke kota Roma, ya. Nah, tetapi naik apa ke Roma? Naik pesawat, apa naik kereta, apa naik kuda? Kira-kira. Naik kapal laut, ya. Nah, siapa yang membawa? Yaitu namanya seorang perwira, yaitu perwira Julius. Mereka akan pergi ke kota Roma dengan naik perahu, kapal ya. Siapa yang udah pernah naik kapal laut? Nggak pernah ya, Lionel belum pernah naik kapal laut. Ada itu, kalau naik kapal laut kayaknya mabok, takut ada ombak gede ya. Nah, waktu itu Paulus udah bilang sama perwira Julius, supaya jangan berangkat hari itu, karena dia sudah dapat dari Roh Kudus, bahwa akan ada ombak yang besar di tengah perjalanan mereka di laut. Dan tetapi ketika Paulus memperingatkan perwira Julius, ya perwira Juliusnya tetap mau pergi. Dia malah percayanya kepada nahkoda kapal. Soalnya apa? Nahkoda kapal kan lebih jago. Siapa sih Paulus? Padahal Paulus itu mendapatkan hikmat dari Roh Kudus. Tetapi Juliusnya malah percaya sama orang yang biasa di kapal. Nah, di sini ya, kita lihat nih, kalau misalnya percaya kepada orang atau percaya kepada Tuhan, ya. Ketika mereka dalam perjalanan, angin sepoi-sepoi, wah enak dong nih naik kapal. Yuk kita pengen juga ya jalan-jalan, udah lama nih nggak jalan-jalan naik kapal ya. Tapi tiba-tiba datang angin badai, mengombang-ambingkan kapal itu. Sehingga enak nggak kalau diombang-ambingkan? Kalau anginnya kecil sih enak ya. Kalau bikin ombak yang gede kayak tsunami gitu, wih takut ya. Lalu orang-orang mana nih? Coba gambarnya kita lihat lagi. Skip aja dulu. Orang-orang pada takut tenggelam. Soalnya kalau lagi ombak gede nggak bisa berenang. Yang ada tenggelam juga. Walaupun jago berenang, gaya apa? Gaya kupu-kupu, tenggelam juga. Gaya dada, tenggelam juga ya. Kalau lagi ombaknya gede ya. Nah, terus, tapi Paulus diingatkan oleh malaikat Tuhan bahwa mereka semua akan selamat. Asalkan apa? Dengar-dengaran sama Paulus. Tadi perwira udah nggak dengar-dengaran ya sama Paulus ya. Jadinya mereka kena ombak. Sekarang mereka harus dengar-dengaran sama si Paulus ya. Lalu Paulus bilangnya apa? Kita lihat lagi yuk. Nah, karena sudah beberapa hari mereka terombang-ambingkan badai, sehingga mereka sudah tidak makan berhari-hari ya. Lihat tuh mukanya pucat semua. Mana nih mukanya tuh? Siapa yang di sini nggak makan berhari-hari?
Ada nggak? Semuanya makan ya tuh, takut semua tuh. Pucet semua. Kok belum lagi ke sini? Sorry, sebentar. Ini gambarnya kok jadi error, hilang. Nih. Lalu Paulus mengajak mereka makan. Nah, di tengah-tengah ketakutan, Paulus malah mengajak makan. Oh bisa ya, ternyata kalau kalian takut harus makan juga loh. Walaupun kita sakit, walaupun kita sedih, walaupun kita susah hati, walaupun kita sedang pucat, kita harus makan supaya ada kekuatan ya. Setelah mereka makan roti, tapi tentunya Paulus sebelum makan mengajak mereka semua untuk berdoa. Lalu setelah berdoa, mengucap syukur, barulah mereka makan. Ketika mereka makan dan memperoleh kekuatan, mereka kembali bersemangat ya. Lalu setelah kenyang, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke dekat pantai. Nah, di situ anginnya sudah mulai reda ya. Akhirnya mereka sampai di kota Roma. Nah, ketika mereka sampai di kota Roma, terus si Paulus ngapain? Tadi kan Paulus di Yerusalem tidak boleh mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Tetapi di kota Roma ini, Paulus juga tetap mengabarkan Tuhan Yesus nih. Tuh, kita lihat tuh. Walaupun Paulusnya dilarang di sana, dia tidak kehilangan akal. Dia pergi ke Roma, dia juga bisa memberitakan Tuhan Yesus, tetap semangat ya, walaupun dilarang, walaupun banyak yang gak suka, Paulus tetap imannya kuat, percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang akan dilindungi, akan diberkati ya, sehingga mereka semua yang tadinya udah ketakutan karena mereka udah mau mati ya nih di kapal yang terombang-ambing, biasanya jarang yang selamat kalau udah angin badai besar begitu. Tetapi karena Paulus berdoa, Paulus minta Roh Kudus, dan mereka akhirnya bisa semuanya selamat ya. Nah, dari kisah yang kita pelajari hari ini, kita belajar ya untuk lebih dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, kepada orang yang Tuhan percayakan mendapatkan hikmat Roh Kudus ya. Nih, tapi tadi kita lihat ya, perwira Julius maksa maunya pergi, malah percaya kepada nakoda yang buat dia itu udah pengalaman. Akhirnya mereka kena badai. Nah, satu lagi kita belajar apa lagi hari ini? Walaupun kita ketakutan, walaupun kita sakit, nah kita tetap harus makan. Tuh lihat, makannya bukan cuma makan secara fisik ya, makanan-makanan nasi dan sebagainya, tetapi makan firman Tuhan. Kita harus tetap kasih spirit kita makan kebenaran ya. Kita mau remain misalnya apa? Aku percaya pada Tuhan, aku percaya pada Tuhan. Nah, itu juga makanan rohani ya. Nah, ketika kita makan makanan rohani, Tuhan pasti memberikan kita selamat ya. Ini kita baca yuk sama-sama ayat hafalan kita buat minggu depan. Dalam Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yang hatinya teguh, dengan damai sejahtera. Ya, walaupun kita sekarang teman-teman yang sekolah, kita nggak bisa berangkat ke sekolah, sedih ya, karena kan banyak pelajaran yang nggak ngerti ya, tetapi kita punya Tuhan, kita percaya Tuhan pasti berikan kepintaran, sehingga semuanya pasti naik kelas ya. Ada yang mau tinggal kelas nggak? Ulang lagi aja deh, aku masih belum paham di kelas 1 SD. Nggak mau ya, semuanya mau naik kelas, walaupun belajarnya nggak maksimal ya. Kita ke sekolah minggu juga lewat online, mungkin adik-adik tidak mengerti, tetapi kita minta Tuhan Yesus, kita berdoa pada Tuhan supaya memberikan kepada kita iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Itu ya firman Tuhan hari ini. Aku kembalikan ke Kakak Gita.